mencoba menyampaikan beberapa hal, tetapi saya lihat tadi dokter yang kita kerjakan juga sebenarnya. Kemudian dari aspek hukum juga tadi Dr. Asrofi sudah menyampaikan peran pemerintah daerah itu adalah memang salah satu yang dibutuhkan adalah leadershipnya, yang kedua decisionnya, keputusannya, dan yang paling penting adalah endurance atau ketahanan anggarannya, keuangannya di daerah. Sekarang kita menghadapi gelombang ketiga, jadi angka kesakitannya tinggi, angka kematiannya juga meningkat, tetapi dibandingkan varian Delta dulu lebih sedikit ya mungkin 10-20%. Tingkat hunian rumah sakit menurun karena banyak orang yang tidak ke rumah sakit dan menjadi masalah, tetapi dari sisi ketahanan rumah sakit ini baik ya, jadi karena lebih ringan. Apakah Omikron akan seperti penyakit biasa? Jawabnya iya dengan syarat. Jadi syaratnya itu yang tadi itu vaksinnya dan ketahanan masyarakat, perilaku masyarakatnya dia berubah tidak perilakunya. Jadi vaksin, ingat, vaksin lengkap primer, dosis 1, dosis 2, dan vaksin booster. Kita punya vaksin di Indonesia, kemarin kita diskusi juga bahwa efikasi vaksin kita punya ini kan harus hati-hati. 3 bulan atau ya paling lama 6 bulan kita harus lakukan booster. Nah, kemudian kita belum cepat-cepat bilang endemi kan, harus lihat dari data epidemiologisnya. Epidemiologis tadinya harus kuat. Oleh karena itu yang tadi strategi pentahelix tadi ya. Jadi apakah dia akan seperti penyakit biasa? Jawabnya ya, tetapi syaratnya harus diikuti dan waktunya ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan dari ilmuwan, yaitu epidemiolog. Itu yang pertama. Yang kedua dari Mbak Vita ya. Mbak Vita tanya apa sih pengalaman yang bisa transformasi dari klinisi dokter spesialis penyakit dalam ya menjadi seorang pimpinan. Saya kira kita punya kemampuan lebih, keberpihakan lebih, dan minta maaf ya, ilmu tentang medisnya yang lebih. Ya, oleh karena itu kita lihat ya, kami 3 bulan, 6 bulan di sini, 53.000 orang tidak punya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mereka hanya 2 saja, 1 berdoa, 2 mati di tempat. Kita datang, kita bikin seluruh orang di kabupaten ini ya, kita daftarkan dan kita ikutkan dalam BPJS dengan APBD 2 ya, dengan sekitar berapa 20-30 miliar kita hitung ya. Pada saat yang bersamaan ya, yang memang memenuhi kriteria kita masukkan di PD, penerima bantu iuran. Itu yang kita lakukan. Jadi saya juga menjadi dokter di rumah sakit, kita tahu di sana obat ada apa tidak, pasien dirawat di sana ada tidak oksigen 1 hari berapa ya produksinya, tempat tidurnya ada tidak, isolasinya bagaimana, ventilatornya ada tidak. Waktu kami datang kita beri langsung ya, screeningnya rendah sekali di sini. Data tidak ada satu data. Masing-masing orang, masing-masing instansi punya data sendiri-sendiri. Kami data bikin bedo 1 data. Informasinya 1 dari pemerintah 1 saja. Yang kedua kita beri alat tes yang cukup. Karena tesnya bagaimana tes 1 kabupaten tes 50, 70. Sampai hari ini pun masih lemah karena penolakan dari masyarakat. Orang tidak mau karena nanti ketahuan penyakitnya. Jadi tes kita beli, bahkan dari alma mater kita yang mereka bikin ginos kita beli juga, ya. Karena menurut data ilmiahnya cukup gitu ya. Jadi alat tes yang cukup, obat yang cukup, ya, dokter yang cukup, ya, pengadaan dokter, ya. Dokter 1, kenapa? Bagaimana 1 rumah sakit tidak ada dokternya? Perawatnya bagaimana dirumahkan semua, ya. Jadi itulah perbedaan, bahwa keberpihakan, kompetensi kita di samping sebagai pimpinan daerah juga kompetensi sebagai dokter. Dan pada saat itu trust orang ke rumah sakit lebih tinggi. Hari ini tingkat hunian rumah sakit, orang mau berobat ke rumah sakit, itulah nilai lebih dari kita, ya. Kemudian Mbak Wahyu Erna, ya, bagaimana tentang berita-berita hoax, ya, di mana kita bisa mengakses berita itu. Oleh karena itu 1 kita bilang ya, memang berita ini paling bahaya. Oleh karena itu kami datang kendalikan pusat informasi. BU 1 data, 1 informasi. Wartawan semua mau datang silakan datang ke kantor, ada di sana datanya. Data tentang COVID tiap hari ada di sana, diumumkan. Ya, yang bisa dilihat di secara nasional. Dari pertanyaan Dr. Wahyu, di mana kita bisa mendapatkan berita yang akurat di Kementerian Kesehatan atau Kementerian Kominfo, ya, atau di daerah yang punya juru bicaranya. Di sini katakan Dr. Sulis di Dinas Kesehatan, ya. Jadi seluruh aparat di sini yang punya kompetensi, kemampuan dan punya data disampaikan.
tetapi harus satu juru bicara, tidak boleh semua orang bicara. Kemudian belima ya, insentif nakes yang kurang, bagaimana sih pemerintah daerah? Itu juga kita perhatikan. Diagnosis, tulis obat semua, pokoknya administrasinya biar nanti saja. Ini masalahnya. Jadi kita punya data di status tidak lengkap. Klaim tidak bisa diklaim, ya. Didispute klaimnya karena data tidak lengkap, ya. Bagaimana kita bilang COVID sementara data foto ronsennya tidak ada, data laboratorium sederhana tidak ada, tanda tangan dokter tidak ada, dokter yang periksa tidak ada, demikian pun perawat, ada semua standarnya. Jadi kenapa terlambat? Karena kita tidak biasa memasukkan data yang benar dan baik dan lengkap supaya klaim. Ya, pada saat saya di sini saya ke Kementerian Kesehatan, kita punya klaim yang utang 2,9 miliar bisa dicairkan. Ya, setelah saya bertemu dengan Dirjen di Jakarta. Jadi kembali lagi, kita siapkan data yang benar sampai menghambat hasil keringat orang apabila dia sudah melayani. Tetapi syaratnya harus terpenuhi. Ya, jadi ketentuan tentang